Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pasal 75, yakni mengenai RUPS. Karena RUPS ini cukup panjang, jadi ada dua hal yang akan saya lakukan secara berbeda. Pertama, saya akan bagi RUPS ini menjadi dua seri. Ya. Seri pertama mengenai materialnya apa, RUPS itu apa sih, sampai di quorum. Ya. Materi RUPS itu apa, RUPS itu siapa, ya, kaitannya dengan organ lain itu apa, sampai ke nanti persyaratan quorumnya. Lalu di bagian kedua kita akan bahas tentang mekanisme pelaksanaannya. Oke, itu perbedaan pertama. Hal yang berbeda yang kedua yang akan saya lakukan adalah saya akan pakai notes, ya, catatan yang saya buat sendiri. Supaya apa? Karena poin-poinnya banyak, saya nggak mau kalian ketinggalan atau missing a point dari hal-hal yang sudah saya pelajarin. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir, sampai seri keduanya juga, supaya kalian paham ya RUPS itu apa. Jangan sampai nanti kerja sebagai legal officer, ya, atau corporate lawyer, tapi kalian nggak paham RUPS itu apa. Ya, belum lagi nanti seri berikutnya tentu saya juga akan mengupas tentang direksi dan dewan komisaris. Oke, mari kita mulai. Jadi pertama, ya, pasal RUPS itu ada di pasal 75 sampai 91. Jadi kalau kalian mau cross check apa yang saya omongkan ini benar atau enggak, atau mungkin ada yang saya kurang, ya, atau ada kalian nggak berhasil memahami apa yang saya katakan, Pak Michael ini ngomong apa sih, kalian bisa baca sendiri di pasal 75 sampai 91. Karena pasal 92 sudah bahas tentang direksi. Ya. Nah, kita mulai dari RUPS itu apa sih? RUPS itu memiliki dua makna. Ya, jadi agak sedikit berbeda dengan direksi dan komisaris. Kalau direksi dan komisaris itu bicara tentang board, ya. Satu kubu, kita bahasa simpelnya satu geng gitu ya, satu kubu. Nah, RUPS ini bisa bicara tentang dua hal. Pertama, dia bicara tentang geng, kubu. Tapi dia juga bicara tentang pelaksanaan rapat tersebut. Ya. Rapat umum pemegang saham, itu merupakan satu geng, tapi di sisi lain atau di dalam konteks yang berbeda, RUPS itu juga bisa berarti rapat umum pemegang saham, yang dimaksud adalah kegiatan rapatnya. Harusnya menurut saya dibedakan ya, kalau kita pakai terms di common law atau bahasa Inggris paling tidak, itu bilangnya board of shareholders, ya, itu boardnya, kubunya, gengnya. Sedangkan meetingnya dinamakan board of shareholders meeting. Ya, jadi jelas bedanya. Cuman di hukum Indonesia kita pakai term yang sama, yakni RUPS. Jadi jangan bingung ketika ada yang ngomong ya, atau bos kalian atau klien kalian bahas RUPS itu, loh, ini yang mana ini? Kita harus langsung paham konteksnya kira-kira apa. Karena RUPS memang memiliki dua makna. Kalau dibilang, oh, RUPS, kemarin kontak saya minta kita untuk mengadakan meeting. Berarti yang dimaksud adalah gengnya. Tapi kalau, oh, kemarin keputusan RUPS berkata A, B, C, D. Berarti yang dimaksud adalah rapatnya. Ya. Dimana sebenarnya dua ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya sah-sah saja sebenarnya untuk digabungkan menjadi satu terminologi yang sama. Ya, agak rumit. Maka itu saya pecah video ini jadi dua. Dan saya pakai catatan. Oke ya. Jadi RUPS itu bicara tentang kubunya, ya, para pemegang saham, tapi juga mengenai rapatnya. Nah, sekarang RUPS ini perannya apa sih? Ya, selain sebagai pemilik dari perusahaan, ya, suatu gabungan para pemegang saham. Karena perseroan itu, kalau orang bilang, Pak, perseroan itu gabungan dari para pemegang saham, sebenarnya kurang tepat. Karena perseroan, sero itu artinya saham. Jadi perseroan itu adalah gabungan dari saham-saham. Nah, setelah itu saham-saham itu memang dimiliki atau wajib memang dimiliki oleh
seseorang, harus atas nama. Jadi perseroan itu merupakan kumpulan saham. Cuman karena saham ini dipegang sama orang-orang tersebut, maka secara keseluruhan RUPS ini ya itu merupakan orang-orang atau nama-nama yang memegang saham di PT tersebut. Jadi selain sebagai owner ya, pemilik, RUPS ini juga memiliki fungsi kontrol. Pak, kontrol bukannya ada di komisaris. Nah, nanti kita akan lihat bedanya kalau kita udah masuk komisaris. Tapi itu pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena di luar negeri ya, di common law itu menganutnya one tier system. Jadi cuma board of directors, board of shareholders. Udah itu aja. Nggak ada commissioners. Tapi di Indonesia kita menganut two tier system. Ya, jadi ada board of directors dan board of commissioners, baru di belakangnya ada RUPS. Ya, lupa kenapa nggak three tier, ini yang sebelumnya kok nggak two tier. Yaitu kalian tanyakan kepada ahli bahasa. Ya, kita hukum, orang hukum, ya kita anut hukum positifnya saja. Nah, yang berlaku apa itu kita pakai. Nah, RUPS itu bicara tentang kontrol. Karena seperti yang kita tahu, yang sudah pernah dibahas sebelumnya, maupun yang nanti akan dibahas tentang direksi, perusahaan ini nggak punya will, ya, nggak punya orang. Dia rex person, tapi dia nggak punya kehendak. Maka itu kita harus mengimputasikan suatu entitas yang bisa memiliki kehendak, ya, memiliki will, yang bisa digunakan untuk merepresentasikan kehendak PT, yaitu direksi. Tapi seperti yang kita tahu, sama seperti pejabat ya, fungsinya di kementerian, tapi seorang menteri belum tentu 100% mempunyai best interest-nya atau kepentingan terbaik untuk kementerian secara keseluruhan at heart. Bisa jadi sebagai seorang manusia yang punya will, kelemahannya adalah bisa kita punya kepentingan pribadi. Nah, gunanya RUPS itu untuk mengontrol wewenang dan kekuasaan direksi agar tidak semena-mena, karena kembali lagi meskipun direksi adalah representatif dari kehendak PT, tapi direksi atau perusahaan ini tetap miliknya RUPS. Ya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan konsep pemilikan dan penguasaan. Nah, itu nanti kita akan bahas di lain waktu lah. Tapi Google aja pakai ChatGPT kalau mau tahu bedanya konsep kepemilikan dan kepenguasaan. Jadi kepemilikannya RUPS, penguasaannya direksi. Ya. Nah, komisaris apa Pak? Ya itu, again, harusnya menurut saya kita nggak perlu two tier system, one tier aja cukup. Makanya di sini banyak komisaris nganggur kerjanya main golf. Tapi apakah benar komisaris itu nganggur berdasarkan undang-undang? Kita akan bahas nanti setelah RUPS, direksi, dan komisaris. Jadi stay tuned to the next video. Nah, RUPS ini harus diadakan minimal sekali setahun. Kenapa? Karena fungsinya ya kontrol itu tadi. Kalau RUPS itu 3 tahun sekali, maka kemungkinan besar damage ya atau dampak negatif yang telah ditimbulkan direksi itu udah terlalu panjang atau istilahnya beyond repair. Udah nggak bisa diperbaiki karena udah kelamaan dijalankan tanpa pengawasan dan kontrol. Maka itu ada RUPS yang wajib diadakan 1 tahun sekali. Nah, RUPS itu memang harus diadakan di tempat kedudukan perseroan. Tapi bisa juga, ya kantor pusat maksudnya, tapi juga bisa diadakan di tempat kegiatan utama perseroan selama di wilayah NKRI. Karena kan kalau kita ngomong perseroan, PT ya tentunya berdiri berdasarkan hukum Indonesia. Jadi selama di wilayah NKRI itu nggak apa-apa. Nah ini yang sebenarnya rancu. Ya boleh nggak sih kalau memang RUPS boleh diadakan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia, kenapa aturan undang-undangnya bilang harus diadakan di kedudukan perseroan di anggaran dasar? Padahal kalau kantor pusat di Jakarta, pabriknya di Kalimantan, lalu operasionalnya semua di Kalimantan, diadakan di Kalimantan pun nggak apa-apa. Nah ini kekosongan hukum. Ya, yang jelas dimanapun diadakannya RUPS itu sulit. Kalau sampai suatu hari harus ke pengadilan, kita mau membatalkan RUPS itu karena tempat pengadaannya nggak sah. Itu agak susah. Karena ada penafsiran yang tadi ini. Selama di wilayah Indonesia, nggak apa-apa. Dan kita kan nggak tahu kegiatan utamanya yang mana kalau pabriknya banyak.
yang mana yang utama, ya kan? Kalau diadakan di hotel ya, kalau misalnya hotel itu memang masih sekitar areanya, memang tempatnya nggak ada apa meeting room yang memadai, nggak ada koneksi internet yang memadai karena lokasinya di pabrik yang biasanya di pinggiran, we'll never know. Jadi asumsi kita sekarang amannya, RUPS aman diadakan di mana saja selama di wilayah NKRI. Nah, RUPS ini salah satu perubahan dari Undang-Undang PT tahun 95 ke yang 2007 ini adalah Undang-Undang 2007 mengakomodir kalau RUPS ini diadakan secara Zoom. Ya, nggak necessarily tulis Zoom ya, tapi secara teleconference. Itu bisa. Selama syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya 2. Input-output harus bisa dilakukan. Dalam artian, setiap peserta RUPS yang hadir harus dapat mendengarkan, melihat langsung ya, input, dan juga bisa memberikan suaranya, output. Jadi kalau misalnya, Pak, teleconference, Pak, berarti boleh diadakan lewat YouTube. Ya, lewat YouTube. Kalau misalnya YouTube live, di mana kita bisa ketik-ketik outputnya ada, ya oke. Ya, secara teknis kita tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Tapi kalau bentuknya video kayak gini, lalu untuk komen kita nggak bisa live, harus lewat komen, post RUPS. Jadi setelah RUPS diadakan, baru kita bisa komen, itu melanggar. Nggak bisa. Ya, jadi platformnya nggak peduli, saya hanya bilang Zoom karena itu yang umum diadakan sekarang, umum dipakai, ya, mau pakai Google Meet, mau pakai yang lain, silakan. Yang penting input harus bisa full, output juga harus bisa full. Ya, jadi salah satu perubahannya dari 95 ke 2007, especially tentang RUPS adalah diakomodirnya kesempatan untuk mengadakan RUPS ini secara teleconference. Yang penting setahun sekali daripada tidak sama sekali. Oke. Lalu kita bahas juga tentang Trinitas. Ya, kalau saya bilangnya Trinitas supaya nggak repot. Memang mirip ajaran kekristenan, tapi ini sedikit berbeda ya. Lebih ke trias politika, kayak eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi fungsinya berbeda, jadi jangan terlalu disama-samakan. Tapi konsep utamanya mirip. Ada RUPS, ada direksi, ada komisaris. RUPS bukan berarti mereka punya kekuasaan mutlak. Ya. Karena apa? Karena will dari PT sudah diberikan kepada direksi. Jadi, hanya karena dia pemilik, bukan berarti dia penguasa penuh. Penguasanya adalah direksi. Sama kalau kayak kita bisa punya tanah SHM, sertifikat hak milik. Tapi kita kalau lihat di UUD, bumi, air, ya, udara, beserta semuanya, ya, isinya bumi juga itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum. Jadi, dan SHM kita pun nggak akan bisa terbit kalau negara tidak terlebih dahulu menguasai. Jadi sebenarnya kita ini dibohongin sama negara ya. Seakan-akan kita punya hak milik, tapi sebenarnya hak milik kita itu di bawah penguasaan negara. Contohnya makanya kalau ada sekarang istilahnya ganti untung ya, pengadaan atau pengadaan lahan ya, tanah, ya kalau kita harus dibeli, kita lama-lama akan dibeli tanahnya. Jadi hak milik kita ini dibilang mutlak, ya kalau secara hukum mutlak, tapi menurut saya enggak juga. Karena adanya konsep penguasaan ini. Jadi sama, RUPS sama dibilang mutlak, ya bisa iya, bisa tidak. Kalau saya lebih percaya tidak, karena apa? Karena ada ranah-ranah yang eksklusif menjadi wewenang direksi. Kecuali direksinya boneka. Nah kalau udah kayak gitu, berarti trias politikanya nggak jalan dengan sempurna. Sama kalau kayak kita punya presiden boneka, diatur sama DPR misalnya. Ya tentu saja nggak berfungsi bukan karena salah konsepnya, tapi salah oknumnya. Gitu ya.